Oke, klik dulu ya. Baik, materi hari ini adalah mengenai general linear model. Model linear yang sifatnya umum ya, atau general. Ada yang menerjemahkan terampat dan sebagainya. Oke lah. Nah, jadi di dalam model-model statistik yang sifatnya linear, linear statistical model itu, di sana tentunya kita bahas yang lebih umum, misalnya bukan hanya univariat, tapi juga mungkin regresi multivariat, ada ANOVA, ya, ada MANOVA, ada ANOVA, MANAKOVA, dan sebagainya. Ini ada seperti di sini semuanya. Nah, tapi sebagai gambarannya, ya, sebagai gambarannya, kalau kita punya data yang seperti ini misalnya, nah biasanya Y itu dinotasikan digunakan sebagai notasi, ya, digunakan sebagai notasi variabel yang dipengaruhi atau dependent, ya, variabel-variabel yang dipengaruhi. Sedangkan X ini biasanya digunakan sebagai variabel-variabel penjelas atau variabel independen dan sebagainya. Nah, jadi hubungannya bersifat kausal, hubungannya bersifat sebab akibat. Ini variabel penyebab, ya. Ini variabel akibat, ini sebab akibat, gitu ya. Makanya ini independen bebas, ini dependent, dependent karena tergantung dari XX ini. Nah, jadi kalau kita punya pengamatan sebanyak n, ini 1 sampai n ya, n besar nih. Jadi kalau dituliskan ke bawah begini, ini Y1, Y2, Y3 sampai Yn besar. Dan di sampingnya ada X11, X12, X1 sampai X1K, artinya ada K variabel penjelas begini ya, K variabel penjelas atau K variabel independen. Ya. Maka secara umum kalau ini dinotasikan dengan matriks, ya, vektor itu juga matriks ya, maka dituliskan seperti persamaan 411, di mana ini adalah vektor Y, ya, berdimensi n, dimensinya adalah sebanyak yang kita amati. Nah, yang di sini Y-nya adalah observed response, jadi data yang kita amati, responnya, ya, vektor respon. Beta di sini itu sesuai dengan ini. Jadi kalau misalnya ditambahkan lagi, walaupun di sini tidak ada, ya, di sini beta itu dari beta 0, beta 1, beta 2 sampai beta K. Beta 1, beta 2 sampai beta K itu adalah parameter yang bersesuaian dengan variabel-variabel yang mempengaruhi ini. Beta 1 sampai beta K. Ditambah lagi beta 0 jika diperlukan. Kadang perlu beta 0, kadang tidak. Nah, andaikan ada beta 0 seperti ini, maka vektor, ya, vektor yang dimensinya bukan hanya K tapi K+1 karena ketambahan beta 0 ini, ya, itu elemennya adalah parameter-parameter yang kita tidak tahu, parameter-parameter model linear yang kita tidak tahu, ya. Oke. Nah, ini betanya. Jadi ini vektor dari pengamatan, ya. Ini vektor dari parameter, ya. X di sini merupakan matriks, ya, merupakan matriks berukuran n. N itu banyaknya pengamatan kali K+1. K+1 kok tadi ini hanya K? Iya, kita tambahkan. Kita tambahkan lagi dengan di sini adalah ya, kalau di sini kan tergantung nilai dari X itu. Ini satu semuanya, ya, sebanyak n nih. Satu yang pengamatan pertama, satu pengamatan kedua, dan seterusnya sampai yang ke n, ya. Dan matriks X ini itu memiliki rank yang besarnya sama dengan R, ya, besarnya sama dengan R. Dan X ini known predictors, artinya di set. Ini diketahui, bukan random, ya, bukan random, oke, bukan random. Yang terakhir ini komponen yang atau informasi yang terakhir ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut dengan vektor yang sifatnya random, yang sifatnya random
Nah, vektor yang sifatnya vektor apa? Vektor apa? Error, vektor error yang karena error itu tidak kita amati disebut dengan unobserved error. Nah, hasil dari selisih antara apa yang diamati dengan di sini, nilai di sini. Itu masing-masing adalah error. Karena ini kan Y sama dengan, vektor Y sama dengan perkalian matriks dan vektor ini tambah vektor ini, ya. Jadi gitu. Jadi, sebut saja ini vektor epsilon. Vektor epsilon ini dimensinya N, ya, dimensinya N. Oke. Oke. Nah, jadi X-nya, matriks X ini dituliskan sebagai berikut. Ini sebagai pengembangan dari ini tadi ya, dari kolom kedua sampai kolom ke K ini. Nah, ini kolom ini sampai kolom terakhir gitu ya. Ini karena ini 1, 2, ini kolom K plus 1 gitu ya. Oke. Nah, jadi kita sebut saja sekarang K plus 1 itu untuk memudahkan daripada mengatakan K plus 1, K plus 1, K plus 1, kita gantikan dengan P. Ya. Oke. Jadi kalau kita tuliskan khusus yang kolom pertama dari matriks X ini, kolom pertama dari matriks ini dengan notasi matriks atau vektor, kita bisa tuliskan begini. Ya. Ini vektor 1. Vektor 1 berukuran N. Ya, berukuran N. Artinya ini ada sebanyak N besar. Ya. Semua elemen ini ada N besar. Ya. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk, ini kan kita menuliskannya dalam bentuk baris, transpose. Jadi, ini nulis yang benar ini. Ya, yang benar. Tapi kalau kita tuliskan dalam bentuk baris begini, harus dikasih tanda transpose. Ya. Oke. Nah, sehingga sedemikian rupa sehingga yang tentunya yang vektor 1 ini berkaitan dengan nanti apa yang kita akan cari parameter ini yang disebut dengan beta 0 itu adalah parameter yang disebut dengan intercept ya. Jadi intercept itu kira-kira hanya kadang nggak bisa diinterpretasikan. Yang jelas untuk keperluan menggambar, mau dimensi 1, 2, 3, dan seterusnya, untuk keperluan menggambar ya, bahwa ini adalah titik. Beta 0 ini adalah titik di mana semua X-nya 0. Semua X-nya 0, kalau semua X-nya 0, Y-nya di mana? Y-nya di beta 0 ini. Ya, hanya digunakan untuk keperluan menggambar, gitu ya. Tapi tidak bisa diinterpretasikan. Kalau semua X-nya 0, maka Y-nya sama dengan beta 0. Bukan begitu. Oke. Nah, kita bisa menuliskan matriks X ini, ya, itu sebagai, kalau kita tuliskan ulang, ini adalah vektor 1, ya, yang berdimensi N kali 1, kalau ukurannya. Dan ini adalah X tilde ini, bacanya tilde, ini tilde ya. X tilde ini matriks berukuran N kali K. Ini N, ini K. Jadi ini adalah X tilde. Ini vektor 1, ini matriks X tilde. Nah, oke ya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kita bisa tuliskan persamaan 411 tadi, ya. Itu misalnya dengan cara begini, ini kita kembalikan ke ulang 411 itu kalau misalnya X-nya hanya sampai dengan K. Ya. Jadi di sini YI sama dengan beta 0, beta 1, X1I, dan seterusnya. Ya. Ini bisa tuliskan seperti ini. Atau di dalam notasi matriks ya seperti ini. Karena kita tahu matriks vektor betanya ini adalah beta 0, beta 1, beta sampai dengan beta K. Ya. Oke, ini cara menulisnya. Ini bentuk khusus 411 ya, 411. Nah, ini yang dimaksud dengan model regresi linier berganda. Model regresi linier berganda ini ada apa namanya, K variabel independen, ya, K variabel independen. Sedang parameternya ada P atau K plus 1 ya. Nah, di dalam model ini diperlukan asumsi ya, asumsi. Yang pertama bahwa error ini
error ini ya. Setiap error ini kan ini ada errornya, ada n besar ya. Setiap error ini ya, itu berdistribusi normal. Berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variannya sigma kuadrat atau sigma kuadrat epsilon. Kadang-kadang menggunakan notasi sigma kuadrat epsilon untuk menyatakan bahwa itu adalah varian dari error, gitu ya. Oke? Nah, karena ada sebanyak n, 0, 0, 0, 0, semuanya 0 semua, bisa dituliskan dalam bentuk vektor. Jadi, nilai harapan vektor epsilon sama dengan vektor 0. Ini 0 ya, artinya 0, 0, 0 sebanyak n besar. Ya. Jadi vektornya itu. Sedangkan variannya, nah karena adanya misalnya ditambahkan asumsi bahwa ini adalah sampel acak, ya, sampel acak. Nah, sampel acak itu mengandung konotasi bahwa masing-masing pengamatan pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya, itu saling bebas. Nah, karena saling bebas, dia tidak berkorelasi antar. Jadi, epsilon 1 dengan epsilon 2, korelasinya 0. Epsilon 1 dengan 3, dan seterusnya. Epsilon I dengan epsilon J, ya, itu korelasinya 0. Atau kovariannya 0. Ya. Yang ada hanya varian masing-masing. Oleh karenanya, kovarian dari vektor epsilon ini, kovarian dari, atau matriks varian kovarian, ya. Matriks varian kovarian dari vektor epsilon ini kan ada, ini kalau dituliskan epsilon 1, 2, sampai epsilon n, ya, adalah matriks diagonal. Ini matriks diagonal karena I besar itu matriks identitas. Identitas. N besar artinya N besar baris, ya, dan N besar kolom, ukurannya N kali N, ya. Sedangkan diagonalnya bukan satu, tapi sigma kuadrat, sigma kuadrat, sigma kuadrat semuanya, ya. Nah, ini juga salah satu cara untuk menyatakan bahwa errornya itu tidak berkorelasi, ya. Errornya tidak berkorelasi. Jadi secara notasi, kalau kita tuliskan seperti ini, ya, bahwa errornya tidak berkorelasi dengan rata-rata 0, ya, dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat, ya. Kadang-kadang ada epsilonnya, kadang-kadang di beberapa buku tertentu. Baik, jadi yang random, yang punya distribusi itu ini, ya, di bagian kanan sama dengan, ya, itu ini. Yang ini fix. Ini fix. Kenapa fix? Ya, ini dalam asumsi regresi linear berganda, X di sini fix, ya. Yang random ini. Sebelah kiri random. Sebelah kiri random. Jadi mengikuti yang di sini. Jadi kalau ada bagian fix dan ada bagian random, bagian di sini random, ya. Oke. Oleh karenanya, karena Y vektor persamaan 41, ya, 411. Karena vektor Y sama dengan matriks X kali vektor beta tambah vektor epsilon, maka nilai harapan Y, ya, sama dengan nilai harapan ini tadi diganti. Bahwa vektor Y sama dengan matriks X beta, ya, matriks X kali vektor beta tambah vektor epsilon, ya, ini diganti dulu. Nah, sekarang karena X beta ini fix itu setara dengan konstan, gitu ya. Nilai harapan sesuatu yang konstan itu ya konstanta itu, ya, konstanta itu. Sedangkan ini adalah operasinya dalam kurung ini adalah tambah, ya, aditif. Jadi nilai harapan X beta plus epsilon sama dengan nilai harapan X beta ditambah nilai harapan epsilon. Karena nilai harapan X beta sama dengan X beta, tinggal kita cari nilai harapan epsilon. Nilai harapan vektor epsilon ini kita tahu di sini adalah vektor 0. Oleh karenanya hasil kali X, matriks X beta ditambah vektor 0 adalah matriks X beta. Tidak merubah ini karena semuanya ditambah dengan 0, ya. Ingat, ya, ini
ukuran matriks X ini N besar kali P, ya kan? Ini P kali 1, jadi hasil kali ini adalah N kali 1, ini N kali 1, jadi hasilnya adalah N kali 1, ukuran matriksnya. Itu nilai harapan. Bagaimana dengan kovariannya? Matriks varian kovarian, ini matriks nilai harapan atau vektor nilai harapan, ya. Sekarang ini kovarian Y, ganti dong Y-nya. Y-nya diganti dengan X beta plus epsilon, ya. Ini dari persamaan 4.1.1, ya. Sekarang mana yang random? Yang random adalah epsilon. Yang random adalah epsilon. Ini konstan. Varian suatu konstanta itu 0. Kovarian, matriks varian kovarian dari konstanta ya 0 juga. Nah, sehingga kovarian dari X beta plus epsilon ini sama dengan kovarian epsilon. Ini tidak ngaruh karena ini konstanta, bagian konstan, ya. Nah, kita tahu bahwa matriks varian kovarian dari epsilon itu sigma kuadrat IN, ya, matriks diagonal berukuran n besar kali n besar, yang nilai diagonalnya semuanya sigma kuadrat. Oke? Nah, itu matriks varian kovarian dari model 4.1.1, ya. Oke. Nah, selanjutnya tergantung model yang akan kita pakai nanti, apakah dia regresi berganda, apakah ANOVA dengan pengaruh fix, pengaruh random, ya, atau ANACOVA, ya, bahwa semuanya ini, ya, semuanya ini menggunakan asumsi yang mirip seperti barusan kita bahas, ya, mulai dari modelnya 4.1.1 sampai sifat-sifatnya 4.1.5, ya. Oke. Nah, jadi kita sudah bahas dalam teori-teori sebelumnya bahwa apa yang disebut dengan X ini ya, ini adalah yang disebut dengan matriks rancangan, desain matriks. Jadi kalau saya tanya, tentukan desain matriksnya, ya, tulis yang seperti ini, tergantung nilai ininya berapa, ya. Ini untuk model regresi linier berganda, ya. Oke. Untuk model lain tentunya tidak seperti itu. Oke. Nah, dari matriks rancangan, ya, karena ini adalah rancangan, ya, X beta, ya, X beta, nanti untuk keperluan mengestimasi, kalau kita mau mengestimasi, karena di dalam model regresi linear berganda begini, kalau ini regresi linear berganda, biasanya yang kita jadikan fokus untuk dianalisis adalah besarnya masing-masing beta ini. Maknanya apa? Jadi kalau beta ini istilahnya ini adalah besarnya pengaruh, ya, besarnya pengaruh masing-masing variabel independen ini, ya. Kalau, ya, masing-masing variabel independen ini, ya, berubah itu bisa naik bisa turun, ya, bisa naik bisa turun 1 unit, ya. Kalau dia ini berubah 1 unit, maka Y ini berubah sebesar beta 1 unit, ya. Pada kondisi X yang lain tetap. Pada kondisi X yang lain tetap. Dalam istilah ekonomi itu namanya ceteris paribus. Ya, artinya X yang lain harus tidak berubah. Jadi pada X yang lain tertentu nilainya. Ya, sehingga kita bisa menginterpretasikan bahwa beta 1 ini adalah besarnya pengaruh X1 terhadap Y, terhadap respon. Ya, kalau X ini berubah naik 1 unit, maka Y ini berubah beta 1 unit. Oke? Untuk sementara itu, nanti ada interpretasi yang lain untuk tentunya untuk kondisi-kondisi tertentu lainnya. Ya. Nah,
Oke, matriks X kalau kita jadikan seperti ini, jadi X transpose X, X-nya yang tadi ya, X-nya matriks rancangan, itu sifatnya simetris. Sifatnya simetris. Ya. Oke. Nah, kita sudah juga mempelajari ya matriks proyeksinya. Matriks proyeksinya. Jadi matriks proyeksi dari model tadi itu adalah matriks P, ya, di mana P itu nilainya sama dengan X, X transpose X inverse, X transpose, ya. Apabila X transpose X ini, ya, memiliki inverse, kita gunakan inverse biasa. Tapi kalau tidak, kita gunakan generalized inverse, matriks kebalikan umum. Ya. Oke? Nah, matriks proyeksi ini sudah kita pelajari bahwa dia sifatnya memiliki sifat, yaitu simetris. Yang kedua idempotent. Ya, yang kedua idempotent. Nah, dalam hal ini matriks proyeksi dan matriks proyeksi yang tegak lurus ini I min P terhadap P ini. Jadi kalau ini ada P, ini ada I min P, ingat ya I-nya ini matriks identitas yang ukurannya sama dengan ukuran matriks P. Tergantung matriks P-nya berapa, walaupun tidak disebutkan ya, kita harus tahu P-nya itu ukurannya berapa kan berapa. Ya. Nah, tentunya kita harus lihat kalau matriks rancangan X ini berpangkat penuh, ini berpangkat penuh. Kalau ini berpangkat penuh, ini karena X ini ukurannya N besar kali P atau K plus 1, yang namanya berpangkat penuh itu, ya, kalau rank dari matriks X ini adalah P atau K plus 1. Kita gunakan P aja ya, P, K plus 1. Ya. Jadi kalau rank dari matriks X transpose X itu sama dengan P, maka X transpose X ini punya inverse atau invertible. Dia punya inverse, ya. Oke. Ini yang disebut dengan model rank penuh. Model rank penuh. Nah, kalau ranknya lebih kecil dari P, ya mungkin lebih besar ya, karena jumlah kolomnya hanya P. Jumlah barisnya itu harus lebih besar daripada jumlah kolomnya. N-nya harus lebih besar daripada jumlah kolomnya. Ya, atau setidaknya sama. Nah, jadi matriks X transpose X ini memiliki rank penuh sebesar P. Ya mungkin lebih dari P, ya. Dan di sini bagaimana kalau rank X transpose X itu kurang dari P? Sebut saja R. Nah, kalau yang seperti ini tentunya ini untuk model yang tidak berpangkat penuh. Sehingga kita tidak bisa menggunakan X transpose X ini dengan kebalikan biasa. Kita harus menggunakan kebalikan umum, ya, kebalikan umum, generalized inverse. Nah, kalau X-nya cuma 1, ini ya, ini teladan X-nya cuma 1. Ini namanya regresi linear sederhana. Simple itu sederhana, ya. Jadi sederhana karena hanya 1 X yang mempengaruhi Y, ya, 1 X gitu ya. Nah, khusus untuk regresi linear sederhana ini disebut dengan intercept. Intercept itu notasi umum untuk regresi linear sederhana, regresi linear berganda sama namanya intercept. Sedang ini slope, ya, ini slope atau garis kemiringan dari X. Ya. Interpretasinya sama. Kalau X ini berubah satu unit, ya, maka Y-nya berubah sebesar beta 1 unit, gitu. Nggak usah pakai pada kondisi X yang lain sama, karena X yang lain nggak ada di sini, hanya 1 X. Ya, oke. Nah, tentunya harus berhati-hati apabila kita harus perhatikan juga bahwa skala pengukuran yang kita gunakan itu apa. Jadi persyaratan regresi linear sederhana pun juga harus dipenuhi agar analisisnya valid. Oke. Nah, andaikan baik variabel X dan Y-nya itu ditransformasi, ya. Transformasinya linear.
Jadi Y-nya menjadi Y baru. Y-nya menjadi Y baru. X-nya menjadi X baru. Contohnya gimana? Contohnya misalnya, kalau data yang kita amati ini, misalnya dari pengukurannya menggunakan ini, katakanlah ini berat ya, ini tinggi. Kalau di Amerika berat itu menggunakan misalnya tidak menggunakan kilogram, tapi menggunakan misalnya pound gitu ya, menggunakan pound. Sedang tinggi tidak menggunakan sentimeter misalnya, menggunakan feet ya. Nah, kalau kita punya data pasangan datanya yang digunakan satuannya adalah pound dan feet ya, pound dan feet, kemudian mau kita rubah dalam kilogram dan sentimeter, kita bisa saja tidak perlu menghitung ulang analisis regresinya. Jadi dengan menggunakan informasi bahwa misalnya gini, ini data yang lama, ini pound, ini kilogram itu. Kita harus tahu C1, C2-nya berapa. Kita harus tahu misalnya 1 pound itu sama dengan 0,454 kilogram misalnya gitu kan. Nah, berarti kalau ini pound, jadi C2-nya berapa supaya ke kilogram? Nah, gitu kan. Jadi dikalikan berapa? Ya. Jadi kalau dari pound ke kilogram, ya kalikan 0,454. Dari feet ke sentimeter, dikalikan 30 sekian, ya, kan gitu. D-nya, C1, D1-nya 0, kan gitu. C1, D1-nya 0. Yang C1, D1 boleh 0, ya, boleh 0. Ya. Kalau C2, D2 ini hati-hati, ini D2 ini sebagai pembagi, ya. D2-nya khususnya ini sebagai pembagi. Dan nanti bisa tidak harus menghitung ulang, tapi langsung bisa menggunakan itu B1, beta 1 yang baru dan beta 0 yang baru itu berapa, ya. Itu maksudnya. Kalian bisa mengkonfirmasi bahwa kalau kita menggunakan transformasi ini masing-masing X dan Y-nya ditransformasi linear seperti ini, apakah benar beta 0 yang barunya itu menjadi seperti ini kalau kita gunakan notasi yang lama dan beta satunya juga ini. Oke, tadi multiple regresi linear berganda tadi sudah disebutkan ya, sudah disebutkan. Nah, kadang ada cara bahwa apa yang kita amati, Y-nya yang kita amati dan X-nya yang kita amati itu masing-masing data aslinya itu dikurangi dulu dengan rata-ratanya. Jadi Y1 ya dikurangi rata-ratanya, Y2 kurangi rata-ratanya, semua data ini dikurang rata-ratanya semua. Ya. Oke. X-nya juga begitu, Nah, kalau seperti itu, sehingga modelnya menjadi seperti ini, ingat ya, ini bukan X besar, tapi X kecil. Masing-masing X ini notasinya adalah XIJ besar dikurangi X rata-rata J. Demikian juga Y-nya kita olah dulu. Ya masing-masing dikurangi dengan rata-ratanya. Nah, model seperti ini tentunya nggak ada beta 0 di sini ya. Nggak ada beta 0, nggak ada lagi. Ini disebut dengan bentuk deviasi, bentuk simpangan, bentuk penyimpangan. Deviasi itu kan penyimpangan. Ya. Masing-masing diukur jaraknya terhadap rata-rata. Ya, diukur jaraknya terhadap rata-rata. Nah, oke. Nah, kalau seperti itu, nah, ini disebut dengan model atau bentuk deviasi, ya. Dan nilainya ya tentunya bisa dicari dengan cara yang sama, ya. Ya. Nanti kita lihat. Nah, kalau misalnya yang ketiga ini kalau bentuknya jadi selain dikurangi rata-ratanya itu dibagi dengan tanda deviasinya, ya. Ini namanya bentuk bukan deviasi lagi, tapi ini kan centered and scale form, bentuk pembakuan, yaitu masing-masing data itu dikurangi rata-ratanya, hasilnya dibagi dengan standar deviasi dari
data itu. Ya. Untuk masing-masing variabel ya. Ini dilakukan untuk masing-masing variabel. Oke. Nah, itu cara lain aja. Nah, kalau misalnya bentuk yang seperti ini, kalau kita dapatkan nilai Y atau nilai X itu negatif, maka pengamatannya di bawah rata-rata. Tapi kalau positif di atas rata-rata. Nah, itu salah satu keuntungannya ya. Dan kalau mau tahu khusus untuk beta J topi ini, beta J bintang ini hubungannya dengan beta J yang lama itu beta J dikalikan akar dari rasio atau ini hasil bagi atau rasio dari standar deviasi variabel J dibagi standar deviasi variabel respon. Ini kan sudah dipangkatkan setengah, jadi rasio dari, karena masing-masing ini varian dipangkatkan akar pangkat 2 itu standar deviasi. Ya. Rasio dari 2 standar deviasi, variabel itu dan variabel responnya. Oke? Nah, oke. Nah, sekarang model yang lain ini adalah model ANOVA, model rancangan percobaan. Kalau saya istilahnya menggunakan rancangan percobaan ya. One way itu karena di sini yang one itu kita hanya menggunakan satu di sini terminologi yang disebut dengan perlakuan di sini. Satu yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi, walaupun ini ada levelnya, ada tarafnya, bahwa tahu itu mungkin karena dari kata bahasa Inggris perlakuan itu treatment, diambil T-nya, T Yunani itu tahu. I dari 1 sampai A, artinya perlakuan di sini, perlakuan ini sesuatu yang kita berikan kepada unit percobaan untuk diamati responnya gitu, ada sebanyak A. Jadi tahu 1. Jadi ini tergantung pengamatannya di sini. Respon YI, J, I ini tergantung perlakuan yang mana. Ya. Tahu 1, tahu 2 atau 3, tahu A gitu ya. Dan ini tergantung dari pengamatan ke J yang diberi perlakuan ke I kan gitu. Nah, jadi vektor Y-nya kalau ini notasi aljabar biasa itu di sini berarti I-nya ada 1 sampai A, J-nya tergantung. Jadi ini ukuran sampel atau ulangan dari perlakuan ini tidak sama. N1, N2, N3 tergantung I-nya sampai NA ya. Jadi gitu. Sehingga kita bisa tuliskan begini, kalau Y11 sampai YN1N1, Y21 sampai Y2N2 dan seterusnya, sampai yang terakhir YA1 sampai YANA. Nah, gitu. Ini ditulis karena dituliskan baris, harusnya kolom dikasih tanda aksen. Demikian juga yang ini, indeksnya menyesuaikan dari Y. Sedangkan yang beta di sini harusnya adalah mu. Ini parameter ya, ini vektor parameter nih. Jadi mu di sini itu bertindak sebagai seolah intercept dalam model regresi baik sederhana maupun berganda. Ya. Jadi parameternya itu ada mu, ada tau 1, ada tau 2, ada tau 3, ada tau A. Jadi jumlah dari elemen di sini untuk vektor beta di sini, vektor parameter ini A plus 1. Di sini ada A, di sini 1 ya. Nah, kemudian ini X-nya ini matriks ya. Matriks rancangannya itu terdiri dari yang pertama ya. Ini vektor 1 semua, ada sebanyak N. Karena pengamatannya N1 plus N2 plus N3 sampai plus NA itu kita sebut misalnya sama dengan N besar. Jadi N besar ini adalah jumlah dari N1, N2, N3 sampai NA. Semuanya 1 semua. Berikutnya yang di sini ini masing-masing kolom itu tergantung
Kolom pertama itu eh, nilainya 111 sampai N1 ya. Selebihnya 0. Kolom kedua 0 dulu. Kemudian apa namanya ada setelah N1 ada sebanyak N2 1 dan seterusnya ya. Ini tandanya. Nah, jadi ini ya, asumsinya sama. Asumsinya sama. Jadi N1 sampai N2 sampai NA tadi, ya, N1, N2 sampai NA tadi kalau kita jumlahkan sama dengan N besar. Gitu ya. Nah, jadi misalkan ambil contoh begini yang itu kan ini kan general banget ya. Ini umum banget. Ambil teladan begini. Sebelum teladan ya. Oke, Y1J. Y1J itu sama dengan mu ya plus tau 1 plus epsilon 1J. Nah, ini bisa ditulis 3 kali misalnya ya. Y11, Y12, Y13. Nah, gitu. Kalau di sini Y21 sama dengan mu plus tau 2 plus epsilon 21. Y22 mu plus tau 2 plus epsilon 22 dan seterusnya. Kalau ini cuma satu. Jadi di sini ada tiga ulangan, di sini 2 ulangan, di sini 1 ulangan. Nah, kalau dituliskan itu begini. Kalau ini kolom untuk mu, ini kolom untuk tau 1, tau 2, tau 3, maka ini sama aja mu plus tau 1. Mu plus tau 1 ada sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Mu plus tau 2 ada sebanyak 2 kali. 1, 2 ya. Mu plus tau 2. Mu plus tau 3 cuma 1 ya. Nah, ini materi rangsangannya. Ini materi rangsangan dari model ini ya. Jadi lihat ini mu-nya semua. Mu-nya ada sebanyak 6. 3 tambah 2 tambah 1 6. Tahu yang pertama itu ada 3 1 1 1. Ini nggak ada nih karena di sini tahu yang pertama. Pengamatan ke-4 5 6 itu bukan tahu pertama, tapi tahu untuk 4 ke 5 tahu kedua, untuk ke-6 tahu ketiga gitu ya. Sedang yang lain juga 0. Ini caranya men-setting begitu. Ya. Nah, rank dari matriks ini 3. Kita bisa lihat dengan jelas bahwa kolom pertama ini sama dengan jumlah dari kolom 2, 3, 4. Jadi kolom 2, 3, 4 ini kalau dijumlahin 1 ini semuanya. Ya. Makanya ranknya 3. Ranknya 3. Oke? Nah, andekan baik jadi N1, N2, N3 itu sama dengan N misalnya, N1, N2, N3 ini sama dengan N, untuk A1, untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai A itu, maka modelnya disebut dengan model seimbang atau model balance. Balance itu seimbang ya. Tapi kalau tidak, contohnya barusan ini modelnya nggak seimbang karena ulangannya tidak sama. Yang pertama, perlakuan pertama ini ulangannya 3, perlakuan kedua ini ulangannya 2, perlakuan ketiga ini ulangannya 1. Ya, jadi dia tidak seimbang. Nah, bagaimana merancang matriks rancangan yang efisien, Jadi tidak menyebutkan satu-satu seperti ini. Nah, kalau sebutkan satu-satu seperti ini, kalau misalnya saya mau ganti ukuran kan nggak efisien. Nah, oleh karenanya begini. Jadi matriks rancangan untuk model ini, model ANOVA ini, balance 1B fixed effect ANOVA ini, balance ya. Ini nggak balance-nya di sini. Nggak balance-nya karena J-nya dari 1 sampai NI, tergantung I-nya, I1, I2, I3 sampai I A sama dengan A ya. Nah, kalau seimbang, kalau balance begini. Ya. Ini cara mendesainnya. Ya. Oke, nanti kita perlihatkan. Atau sekarang aja saya perlihatkan. Oke. Saya buka R dulu ya. Saya buka R. Oke. Sudah kelihatan ya, kelihatan.
Nah, ini yang barusan kita buat. Tapi ini kan harus saya ketikkan satu persatu. Ya. Karena apa? Ini nggak seimbang. Yang pertama, kalau nggak seimbang tergantung ininya. Tapi walaupun begitu nggak seimbang pun bisa dibuat. Nah, jadi kalau ini saya kosongkan dulu bawah ini, kemudian saya running ya library mask. Kemudian saya buatnya matriksnya seperti ini nih, matriksnya. Yang namanya X itu. Nah, jadi kalau saya ketikkan X di sini ya, maka X-nya adalah ini, ya kan? Kan? Nah, ini adalah matriks rancangan. Model tetap, ya, ANOVA model tetap dengan ulangan tak sama. Ya, perlakuan 1, 3 ulangannya, perlakuan 2, 2, perlakuan 3, 1. Oke. Nah, namun demikian kita bisa lihat bahwa bagaimana matriks proyeksinya, ya, matriks proyeksinya. Ya. Oke. Kalau saya tuliskan di sini, ini Z small ya, Z small itu siapa tahu di sini kalau saya nggak Z small, nanti ini angkanya pakai 10 pangkat min dan sebagainya ya. Nah, kalau kita lihat nih, di sini terjadi, ini adalah matriks proyeksinya ya. Ingat ya, proyeksi itu X kali X transpose X, inverse atau generalized inverse kali transposnya. Ya. Nah, kenapa ini pakai J inverse? Sebetulnya kalau mau apa namanya tahu, kita harus lihat ranknya dulu gitu ya. Lihat ranknya dulu sebetulnya. Di sini ranknya adalah rank dari tadi di pertama di sini ini X-nya. Jadi kita bisa mencari rank X-nya itu berapa. Caranya ingat QR gitu ya. QRX. Jangan salah ya. Dolar. Rank. Ya. Oh, ranknya 3, ya kan? Benar tadi ranknya 3 kan? Nah, dan itu sama dengan rank dari matriks proyeksi. QR kan? Kita ganti P ya. Di sini dolar rank ya, dolar rank 3 juga kan, sama lagi ya. Jadi untuk melihat rank suatu matriks ya dengan menggunakan R, salah satunya kalian bisa menggunakan library MASS, MASS atau MASS ya. Oke, jadi kita balik dulu ke sini ya. Ini sampai Z small ya. Oke, tadi udah. Sekarang gini, biar berlaku general, maka kita bisa buat dengan cara seperti ini. Andaikan A itu 3, A-nya 3, N-nya 2. Ya. Kita running, A-nya 3, kan? N-nya 2. VA adalah sebuah matriks yang anggotanya 1 berukuran A kali 1. A kali 1 berarti ini vektor. Ya. Vektor 1 berukuran 3 kali 1. Kan gitu. Ya. Jadi kalau kita tuliskan gini, 111. Ya. Cara membuat 111 ini seperti ini. Makanya biar A dan N itu nanti variabel, kita tuliskan di sini. Jadi nanti kalau mengganti A dan N-nya di sini. Ya. Oke, IA diag, berarti matriks diagonal dong. Matriks diagonal yang elemennya semua 1. Ukuran matriksnya berapa? A kali A. A-nya berapa? 3. Berarti 3 kali 3, diagonalnya, ya, pada diagonal nilainya 1 semua. Gini ya, ini identitas. Identitas berukuran A kali A. Ya. Ingat ya, ini matriks 1, vektor 1, ini vektor 1. Tapi ukurannya N kali 1. Ini ukurannya N kali, ini A kali 1, ini N kali 1, sorry. Ya. Ini ya. Nah, gini. Kalau tadi di sini 111 VA, di sini PN 11. Nah, oke. Coba kalau kita lihat yang tadi itu saya kembali dulu ke tayangan di sini.
Ya, ini lihat 1A notasi ini artinya 1A ini 1A ya. Ya. Seperti itu. Ada vektor 1 yang ukurannya A kali 1. Ada matriks identitas yang ukurannya A kali A ya. Kemudian dipasangkan di binding ya, dipasangkan seperti itu. Kemudian dikalikan dengan ini perkalian Kronecker. Ini IN ya. 1N. Vektor 1 berukuran N kali 1. Nah, lihat ya caranya. Kita ke R. Oh, sorry. R. Ya. Ini ya. Jadi kalau ini kalau mau di sini aja di bawah aja biar nggak ganggu. C-bind gitu ya. Column bind. Yang apa yang mau kita bantu? VA ya dengan IA ya gitu ya. Coba kalau nah ini begini maksudnya. Ini VA, ini IA. Ya. Ini VA-nya vektor 3 kali 1, A kali 1, anggotanya semua 1. Ini matriks identitas berukuran A kali A, karena A-nya 3. Ya. Nah, ini seperti itu. Oke, saya tulis di sini aja. C-bind. Biar nanti bisa dilihat VA IA ya. Oke. Nah, sekarang Kroneckernya. Yang Kroneckernya ya. Nilainya berapa? Nah, ini X-nya, X-nya tulis sini dulu. Oke. Run. Nah, jadi gini. Ini seimbang, balance. Karena masing-masing perlakuan itu ulangannya 2. Ya. Masing-masing perlakuan ulangannya 2. Oke? Nah, andaikan ini X-nya, maka matriks proyeksinya adalah ini nanti saya tulis P-nya berapa? Ini P gitu ya. Ini kan perhitungannya dulu. Ya. Oke, P-nya ini. Nah, ini kan ada pangkat E, pangkat min. Nah, bagaimana kalau kita Z? Kadang Z ini berhasil, kadang enggak. Oh, Z. Jadi kalau kita Z, jadi lebih sederhana nih bentuknya, ya. 0,5. Jadi ini 0,5 sini ya. Ini matrik semuanya anggotanya 0,5. Ini matrik 0,5 semua ya. Dan ini yang disebut dengan blok diagonal. Ini blok diagonal. Ini bloknya nih, blok ya. Yang di mana bloknya ini sama semua. Ini pada posisi diagonal. Ya. Oke. Ini adalah matriks proyeksi. Proyeksi ya. Oke. Nah, sekarang ini kalau kita perhatikan sekarang, misalnya kalau kita mau ganti ya. Ini A-nya bukan 3 nih. A-nya 2. Dibalik. Ini 2, ini 3 ya. Runningnya dari sini ulang ya. Jadi di running ulang dari sini A-nya 2, N-nya 3, ini VA-nya ya, ini VA. Ini. Nah, ini cuman sekarang diagonalnya cuma 2 identitasnya 2 kali 2 ya. Nah. Jadi matriksnya begini sekarang. Perlakuannya cuma 2 taraf, tapi ulangannya 3 ya. Tapi ulangannya 3. Ini P-nya. Kalau di Z, nah jadi begini. Ini sepertiga semua, blok ini sepertiga semua gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau mau bikin perlakuannya berapa taraf? Perlakuannya misalnya 4 taraf. Ulangannya 3 gitu ya. Coba bagaimana kita running? Ya. Running, ya kan? Bentuknya seperti itu tuh. Nah, ya. Kemudian ini yang dibinding antara vektor 1 dan matriks identitas 4 kali 4 ya. Ini Kroneckernya ya. Nah, gitu. Nah, saking besarnya ya harus banyak begini. Ini
perlakuannya ada 1, 2, 3, 4, masing-masing diulang 3 kali. Jadi matriks rancangannya seperti ini. Ini X matriks rancangan ya. Kemudian matriks proyeksinya gimana? Running aja. Oh ini matriks proyeksinya nih. Kalau di Z bisa nggak? Nah, nih. Jadi di sini matriks proyeksinya. Ini karena besar ukurannya ya. 12 kali 12 nih. Ini 12 kali 12, makanya nggak cukup di sini. Ini baru 12 kali 6, ini berikutnya nomor 7 sampai 12 ya. Nah gitu. Tetap saja hasilnya seperti blok diagonal seperti itu. Oke? Nah, nanti bisa dimainkan lah sana ya, nanti bisa dicoba. Oke. Nah sekarang ini kita kembali dulu ke teksnya. Oke ya. Nah, ini ya, tadi sudah sampai sini. Nah, sekarang ini kalau sifat pengaruhnya random sama sih, hanya perbedaannya bahwa antar respon itu karena random itu ada kovarian atau ada korelasi. Jadi artinya yang random apa? Yang random ini perlakuannya ini loh. Perlakuan ini bersifat random. Jadi selain nilai harapan dari epsilon itu 0, ya, varian dari epsilon itu sigma kuadrat. Nah makanya sekarang ada epsilonnya nih. Karena juga tau ini berdistribusi, ya, berdistribusi normal juga misalnya, ya. Nah, dengan nilai harapan 0 dan variannya sigma kuadrat tau. Ya. Jadi antara pengamatan ke J perlakuan ke I, ya, ini pengamatan ke J perlakuan ke I dan perlakuan J aksen pengamatan J aksen perlakuan ke I aksen, artinya perlakuannya tidak sama, apalagi ulangannya, ya, ulangan ke pengamatan ke. Nah itu di sini di dalam menuliskan vektor Y-nya ini ya ada modifikasi karena itu bahwa Y-nya itu pengaruhnya taunya itu pengaruhnya acak, sehingga kalau di sini acak maka di sini Y ini juga dipengaruhi oleh keacakan baik tau maupun epsilon. Bukan kalau yang tadi epsilon saja gampang, tapi kalau taunya juga random, maka Y-nya harus diperhatikan bahwa antar pengamatan ini ya, YIJ dengan YI aksen J aksen itu ada varian. Tergantung apakah I-nya sama, J-nya sama, apakah I-nya sama, J-nya berbeda, apakah I tidak sama dengan J. Kalau I tidak sama dengan kalau I tidak sama dengan I aksen, ya, kalau itu 0 ini ya. Tapi yang I sama dengan I aksen itu tergantung J-nya. J sama dengan J aksen atau J tidak sama dengan J aksen, ya. Tuh. Nah, itu bisa ditulis ulang menjadi begini, ya. Kalau secara notasi matriks. Nah, permasalahannya gimana cara mencari ini? Ya kalikan biasa aja. Nah, kalikan biasa aja. Ini vektor 1 berukuran A kali 1. Ini vektor 1 berukuran N kali 1, sorry. Ini matriks identitas ya. Ini identitas berukuran A kali A. Ini sama dan ini keterangannya. J itu matriks yang semua elemennya 1. Semua elemennya 1 semua berukuran N kali N. Matriksnya matriks segi berukuran N kali N. Ini J ya, ini I, ini 1. Ingat hati-hati ini ya. Nah, sehingga ya kalau dengan bantuan R ya tentu gampang bagaimana mengalihkan seperti ini ya. Kita lihat R-nya ya. Oke. R-nya. Nah, lanjutkan di bawah ya. A dan N-nya ikut di atas ini. Oke, saya balikkan yang kecil dulu aja. Ini 3, ini 2. Atau ini 2, ini 3.
Oke, 33 nggak apa. Tapi sebetulnya biar beda sih, biar beda gitu ya. Oke, saya running dulu sini. Soalnya kalau nggak di running ya A dan N-nya ikut yang terakhir. Nah, sekarang misalnya Kronecker VAVN. Ya, VAVN. Nah, satu ya. Karena VA itu matriks 1 berukuran 3 kali 1, 1, 1, 1. Yang satunya 1, 1. Pada masing-masing satu itu ada 2. Jadi ada 2, 2, 2. Jadi matriksnya atau vektornya menjadi seperti ini. Ya. Tuh. Kemudian di bawahnya ini Kronecker IA VN. Kalau kita running, nah begini. Ini identitas ya 3 kali 3. Tetapi pada masing-masing elemen identitas itu dikalikan dengan matriks atau vektor 1 ya, vektor yang elemennya 1 berukuran 2 kali 1, n-nya 2 kan, baru 1. Jadi di sini 1 1 1 1 1 1 begitu. Oke. Lanjutnya ini IN ya ini diagonal. Artinya diagonal 1 itu matriks identitas berukuran n kali n. Ya, kalau kita lihat karena n-nya 2 matriks identitas. JN ya. Kita punya matriks yang elemennya 1 semua berukuran n kali n. Ini semua 1 ya, n kali n. Nah, Kroneckernya ini kali-kalikan IA kali JN. I3 kali J2. Jadi seperti ini blok diagonal. Itu ya. IA kali IN. Nah, kalau IA kali IN jadi begini, ya. Identitas. Oke. Nah, seterusnya balik ke materi dulu. Nah, seterusnya ini kan tadi sudah saya tunjukkan cara ngitungnya gampang. Kalau pakai apa namanya R ya. Nah, jadi ini materi berikutnya yang berkaitan dengan kalau kita ingin mengestimasi besaran dari beta tadi, besaran dari parameter itu. Oke, nah sekali lagi. Prof, suaranya Prof, nggak kedengeran Prof. Kalau X berpangkat penuh ya, kalau X berpangkat penuh maka kita bisa menggunakan X transpose X inverse biasa. Kalau ini umumnya digunakan pada model-model regresi linear berganda. Dalam model-model rancangan percobaan atau ANOVA itu ranknya berpangkat tidak penuh. Ya, ranknya berpangkat tidak penuh. Jadi kita menggunakan kebalikan umum ya. Kebalikan umum. Oke. Nah, dalam secara geometri ya, bahwa matriks vektor Y itu kan vektor yang vektor amatannya itu diproyeksikan, ini ruang proyeksinya misalnya di X beta ya, makanya disebut dengan estimation space, ruang estimasi. Nah, di estimasi ruang estimasinya ini, nah, kita beta transpose ya, beta topi itu nilai estimasinya, Ya. Ini cara gambarkannya sih, jadi nilai estimasinya ada pada bidang ya. Oke, nah selisih antara Y dan nilai estimasi itu, ya. Y kan yang kita amati, ini estimasinya, itu yang disebut dengan error. Ya. Errornya itu selisih antara apa namanya pengamatan ini, ya, ini pengamatannya, ya, ini estimasinya. Ya, kalau estimasi pada ruang estimasi, ini nilai estimasinya, ini ruang estimasinya. Nah, selisihnya ini vektor error, ya.
Dari sini, dari sini. Kayak gitu. Ini vektor Y-nya, ini X transpose, X beta topi ya. Nah, ini selisihnya. Oke. Nah, kita maunya yang namanya least square, least itu terkecil, square approach ya. Nah, jadi selisih antara apa yang kita amati dan apa yang diprediksi ini harusnya sekecil mungkin. Ini cuma kalau menggambarkannya kan biar gampang, gede gitu ya. Nah, kita menginginkan bahwa nilai estimasi di sini itu sekecil mungkin. Nah, bagaimana caranya? Kita tidak menggunakan estimasi yang ini nilai epsilon ini saja, tapi kuadratnya. Makanya disebut dengan least square. Yang dicari itu soalnya kalau tidak dikuadratkan, error ini bisa positif, bisa negatif. Ya. Jadi errornya bisa positif, bisa negatif. Tergantung kalau misalnya vektor Y-nya ini misalnya lebih besar daripada nilai estimasinya, maka positif. Kalau lebih kecil kan negatif gitu ya. Jadi secara geometri bisa digambarkan seperti itu. Nah, oleh karenanya ya kita menggunakan bentuk kuadratiknya. Bentuk kuadratik itu bisa dituliskan secara notasi matriks yaitu epsilon transpose epsilon. Ya, epsilon transpose epsilon. Ini notasi matriks ya. Sedangkan notasi yang biasa, notasi aljabar biasa itu adalah begini. Ini nilai observasinya, YI nilai observasi. Ini nilai estimasi atau prediksi ya. Untuk tiap-tiap X kan ada perpasangan betanya berapa dan sebagainya. Jadi ini prediksi atau estimasinya. Jadi perbedaan prediksi, nilai observasi dan prediksi atau estimasi ini yang disebut dengan error, bentuknya kuadratik kemudian dijumlahkan. Nah, notasi aljabar biasa ini, kalau secara notasi matriks dituliskan dengan epsilon transpose epsilon. Epsilonnya ini, Y dikurang X beta, tadi, Y dikurang X beta ya. Y dikurang X beta, transpose, Y dikurang X beta. Ini epsilon, transpose, epsilon. Ini epsilon, transpose, epsilon ya. Secara notasi perkalian, ini Y transpose, Y. Ya, satu. Kemudian ini kalau ditransposkan kan, beta transpose, X transpose, Y. Kan? Beta transpose, X transpose, Y. Ini dari sini. Ya. Kemudian yang dari sini, ke sini ya, ini Y transpose Y ya, kemudian ini ada dua kali kan, yang ini dengan ini juga menghasilkan sama ini, karena ini skalar, mau beta transpose X transpose Y atau Y X beta itu sama ya, Y transpose X beta itu sama. Nah karena menghasilkan skalar, ini ditulis min 2 kali. Sedangkan yang ini sama ini beta transpose X beta. Ya, ini ada transposnya ya. Nah, jadi S beta ini, S vektor beta, ini fungsi dari beta ini sama dengan ini. Persamaan 421. Nah, yang namanya least square ya, least square, jawaban dari ini adalah yang meminimumkan dari S beta ini tentunya dengan cara kita mencari turunan, ya, turunan terhadap beta. Diturunkan, jadi fungsi 421 ini diturunkan. Jadi beta berapakah yang meminimumkan S beta ini? Secara kalkulus kita bisa dengan cara menurunkan terhadap vektor beta. Nah, oke. Nah, karena diturunkan terhadap vektor beta, ini nggak ada betanya nih, ini tidak ada betanya ya. Ini terhadap, kalau diturunkan terhadap vektor beta ini 0 ya. Jadi tinggallah di sini X transpose beta dan sebagainya ya. Nah, jadi kalau ini diselesaikan, dibuat sama dengan 0 dan sebagainya ya, maka kita punya jawaban ya. Sebetulnya ini karena ini kan kiri kanan, kalau ini turunkan terhadap beta 0 dibuat sama dengan 0 ya. Cara mencari maksimum atau minimum itu kan gitu ya. Fungsinya diturunkan terhadap variabel yang mau dicari maksimum atau minimumnya. Kebetulan di sini yang variabel yang mau cari minimum atau maksimumnya atau
yang di sini adalah beta, ya. Dirunutkan terhadap beta, ya. Dan dibuat sama dengan 0, akhirnya kita punya persamaan ini. Persamaan 42 ini, 422 ini. Persamaan 422 ini disebut dengan persamaan normal, ya. Ingat ya, persamaan normal. Ada sebanyak berapa? Karena banyak variabelnya ada sebanyak, karena parameternya ada sebanyak P, sebetulnya ini ada P persamaan normal. Karena ini ukurannya P kali P. P kali P. Ini ada sebanyak P komponen. Beta 0, beta 1, sampai beta K, kan? Jadi ini ada P komponen. Jadi ini P kali P, ini P kali 1, ini P kali P, ini P kali 1, jadi P kali 1. Ya, ada sebanyak P persamaan normal, ya. Secara notasi matriks dituliskan seperti ini. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi beta 0 ini, beta 0 di atas, beta superscript 0, ya. Itu jawabannya. Oke? Oke. Nah, apabila dari ini kita punya persamaan ini dari model regresi linear berganda, maka sekali lagi X transpos X ini berpangkat penuh, atau X-nya itu berpangkat rank penuh, berpangkat kolom penuh, ya, yaitu P. Oke? Kalau P berarti inverse biasanya ada. Kalau P berarti inverse biasanya ada. Sehingga beta 0, beta superscript 0 ini sama dengan, jadi kalau sebelah kiri ini kita kalikan dengan X transpos X inverse biasa, ya, dari sebelah kiri ya, maka di sebelah kanan sama dengan ini juga harus dikalikan dari sebelah kiri, X transpos X inverse biasa. Sehingga beta 0 ini sama dengan X transpos X inverse biasa ini dikalikan ini, X transpos Y. Oke? Oke ya? Nah, jika ranknya kurang dari P untuk model-model ANOVA, maka beta 0-nya, beta subscript 0-nya itu, yang X transpos X inverse tadi diganti dengan generalized inverse. X transpos X pangkat min. Ya. Oke? Itu kalau kita ingin mencari nilai estimasi dari beta. Hanya kalau modelnya ANOVA, karena G di sini tidak unik, ya, G di sini tidak unik, tergantung metode cara mencari X transpos X-nya, cara mencari X transpos X generalized inverse-nya, maka jawaban beta 0 ini untuk model-model ANOVA tidak unik. Ya, tidak unik, karena ini juga nggak unik gitu ya. Oke? Jadi tergantung dari kebalikan umum yang digunakan. Oke? Nah, oleh karenanya hanya pada model regresi linear berganda yang kita istilahnya itu hanya berkecimpung seputar masing-masing dari parameter ini, beta topi. Ya. Jadi beta topinya itu ini ya, kalau model regresi linear berganda. Ya, oke, X transpos X inverse kali X transpos Y. Di sini kalau nanti kita bicara bahwa dia estimable atau enggak ya, nanti pada pertemuan berikutnya bahwa apakah parameter-parameter ini estimable atau tidak, gitu ya. Nah, oke, jadi itu adalah estimasi dari model regresi linear berganda. Nah, padahal ada parameter lain tadi diasumsi itu juga ada parameter yang bisa jadi tidak diketahui, yaitu sigma kuadratnya. Ya, sigma kuadrat atau sigma kuadrat epsilon ya. Dalam hal ini misalnya sigma kuadrat ini berapa gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan cara, nah, setelah kita dapatkan taksiran tadi bahwa SSE ini SS beta, ini S beta ya, SSE-nya bisa diminimumkan ya. Dan itu kita peroleh dengan cara ya,
tentunya dengan least square estimate juga, ya, dengan metode kuadrat reduksi juga, bahwa taksiran dari galat, ya, taksiran dari varian error itu sama dengan, nah, y dikurang y apa namanya topi ini ada error kan. Jadi error transpose error dibagi, jadi error transpose error dibagi n min r. N adalah n besar ini banyaknya pengamatan, ya, banyaknya pengamatan. Dan r adalah banyaknya ini rank, ya, ranknya. Oke, ini rank dari x-nya, tentunya. Oke, nah seperti itu. Nah, untuk mencari nilai taksirannya, ini weighted vector. Weighted vector itu mencari taksirannya. Kalau taksiran, ya, untuk mencari taksiran ini, ya, itu yang kita notasikan dengan y topi ini. Kalau y biasa nggak pakai topi itu kan nilai yang kita amati. Kalau y topi itu nilai taksirannya atau nilai prediksinya, nilai estimasinya, gitu ya. Itu sebagai jawaban dari ini. Tadi kan y topi sama dengan x beta 0. Nah, kalau misalnya untuk model yang tidak berpangkat penuh, ya kita gunakan notasi seperti ini, ya. Karena beta 0 itu adalah gx transpose y. Nah, gx transpose y tadi, ya. Sorry, yang di sini. Gx transpose y. Nah, ini persamaan 423. Gx transpose y, ini beta 0. Beta 0 itu beta super 0. Nanti takutnya khawatir dengan beta 0 di bawah, ya. Beta superscript 0. Ya. Oke. Digunakanlah x gx transpose y. Jadi ini dari beta 0. Nah, untuk model yang berpangkat penuh, ya ini x transpose inverse x transpose kali y. Tidak lain adalah yang di depan ini, di depan y ini adalah matriks proyeksi. Jadi kalau matriks proyeksi dikalikan y-nya, kita dapatkan apa yang disebut dengan taksiran atau weighted, ya, weighted value, ya. Karena banyak ya weighted error, ya. Sedangkan selisih antara y dan y topi ini vektor, ya, ini yang disebut dengan residual error. Jadi kalau mau nyari vektor residunya, ya masing-masing pasangan y itu antara apa yang kita amati dengan apa yang kita prediksi, masing-masing pasangannya dikurangkan saja, ya. Akan kita dapat itu. Itu kalau secara aljabar biasa. Kalau secara notasi matrik, ya udah langsung aja I dikurang P. Ini kan P nih sebetulnya. I dikurang matrik proyeksi. Nilainya berapa dikalikan Y, ya. Nah, itu untuk menjadi vektor residu. Oke. Nah, sekarang nah ini, ya. Kalau P dikalikan Y adalah weighted value. 1 min P dikalikan Y adalah vektor residu, ya. Vektor residu yang barusan kita bicarakan, 1 dikurang P, vektor residu. Oke. Nah, kita lihat properti 421 ini, ya. Oke, P dan 1 min P itu semuanya simetrik. Ya, simetrik dan idempotent. P dan 1 min P, ya, ini matrik proyeksi, ya. Ini saya juga, ini yang matrik proyeksi tegak lurus dengan P ini, ya. Nah, kemudian rank dari P-nya itu R. Rank dari P-nya itu R, mengikuti rank dari oke, rank dari X. Andaikan rank dari X ini sama dengan R, ya, mengikuti rank itu. Dan rank dari 1 min P juga N min R. N ini dari rank 1, rank I, rank identitas ini, ya. Dan untuk menunjukkan bahwa keduanya saling ortogonal, ini kita kalikan P kali 1 min P ini harus matriks 0. Matriks 0, ya, ini bukan vektor 0. Oke, dan H itu matriks idempotent, ya. Arti matriks idempotent dengan rank H. Kalau H ini, H-nya itu apa? H-nya di sini dicari, ya. H adalah G X transpose X, ya. Ini G X transpose X. G ini generalized inverse, ya, generalized inverse, ya.
X transpose X. Oke. Nah, kita perlihatkan misalnya dengan R. Kita perlihatkan dengan R. Ya. Ini di riset 421 ini kalau kita jalankan ya. Ini P-nya ya. Sorry. P-nya. Nah, P-nya itu saya Z. Nah, saya Z jadi ini ya. Ini P yang berkaitan dengan di atasnya ini ya. P yang berkaitan dengan di atasnya. Sorry. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini adalah matriks identitas, diagonal. Matriks identitas yang berukuran AN kali AN. AN kali AN. Jadi gini. Dan kalau langsung dikurangi ini, sebentar, sorry ya. Oke. Saya jalankan ulang dulu sini. Ini P-nya, ya. Kalau di Z, ini P-nya ya. Kemudian ini matriks identitas A kali, berukuran AN kali AN. Terus saja di sini Ian gitu ya. Ian. Nah, jadi gini. 6 kali 6 gitu ya. Kemudian kalau ini dikurang di atasnya ini. Kurang di atasnya ini ya. Jadi Ian IAN dikurang P. Nih, ya. Nah. Oke. Ini hanya saja kalau saya lihat Z-nya nanti gimana? Z ya, saya Z. Z small. Sorry. Di atas. Bawah maunya. Z small dari IAN dikurang P ya. Nah, ini ya. Z small dari IAN dikurang P ya. Kemudian kalau kita cari ranknya, ini rank dari P, ingat ya, QR, P, dolar, nah rank gitu ya. Kalau rank dari IAN, ya QR, IAN dikurang, ya ini IAN aja ya. Nah, ini karena ini adalah matriks diagonal, matriks identitas berukuran 6 kali 6, ranknya ya 6 ya. Ini ranknya 3. Kemudian ini ranknya 6 kurang 3 ya. Ini untuk melihat matriksnya matriks 0 apa enggak. Nah, ini matriks 0 nih ya. Matriks 0. Ini kalau saya Z ini 0 semua nih, bilangannya 10 pangkat min, besar sekali ya, 0 semua. Dibalik mestinya sama saja, enggak berubah ya. Dan ini adalah matriks H-nya, matriks H ya. Hanya mana nih? Ini matriks H. Apakah H ini idempotent? Ya, kita kalikan H kali H. Nah, karena hasilnya tidak berubah, maka H adalah idempotent. Ya. Matriks H ini ranknya berapa? Ya, QR H dolar rank ya 3. Walaupun ini berukuran 4 kali 4, tapi ranknya 3. Ya. Karena kita tahu bahwa misalnya bisa dilihat mulai dari determinan atau sebagainya ya. Tapi kita menggunakan fungsi yang ada di R ya, QR dolar rank dari matriks H ya. Oke, kita lihat kalau kita kalikan TX kali TX ya, TX kali TX nih ya. Ya, ini sama dengan kalau kita ini TX ya kali X kali H. Nah, TX kali X kali H ya. Sama. Oke? Nah, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Kita kembali sebentar ke materi. Ya. Ini untuk tadi barusan hanya untuk memverifikasi dengan R, yaitu result 421 ini. Ya. Oke.
Baik, selanjutnya kalau tadi kita bisa nyatakan bahwa apa yang kita amati ya ini ya, apa yang kita amati itu vektor Y dari ke Y transpose Y ini, kemudian apa yang kita bisa estimasi yaitu Y topi itu estimasi atau prediksi, dan selisihnya adalah vektor epsilon. Nah, kita bisa menggunakan semacam hukum yang sudah lama kita pelajari, yaitu hukum Pitagoras, ya, bahwa Y transpose Y ini sama dengan Y transpose Y topi transpose Y topi ditambah epsilon transpose epsilon topi transpose epsilon topi, ya. Ini kuadrat, ini bentuk kuadratik, jadi kuadrat dari apa yang kita amati sama dengan kuadrat apa yang kita prediksi plus kuadrat dari errornya. Ini adalah bagaimana kita mendekomposisi bahwa jumlah kuadrat dari respon atau total itu sama dengan jumlah kuadrat dari model plus jumlah kuadrat dari galat, ya. Nah, model yang bagus tentunya kalau apa yang kita prediksi ini atau yang kita estimasi itu sangat dekat dengan kenyataan. Artinya errornya yang semakin kecil, ya, errornya yang semakin kecil. Jadi jumlah kuadrat error yang semakin kecil itu pertanda bahwa modelnya bisa digambarkan oleh, ya, apa yang kita gunakan dalam komponen-komponen model tersebut. Artinya begini, kalau hubungan ini, jadi hubungan ini ya, kita pakai, semua kita bagi dengan Y transpose Y, maka di sebelah kiri ini kita punya 1. Ya. Y transpose Y dibagi Y transpose Y 1. Kemudian Y topi transpose Y topi dibagi Y transpose topi, itu yang disebut dengan R kuadrat. Jadi R kuadrat adalah Y topi transpose kali Y topi dibagi Y transpose Y, koefisien determinasi. Nah, jadi kalau ini juga gitu, ini dibagi ini. Tapi kalau karena ini semakin kecil, maka R kuadratnya semakin besar. Karena jumlah keduanya sama dengan 1, ya. Nah, jadi gitu. Makanya sebagai salah satu kriteria yang digunakan untuk menentukan berapa persen dari variasi total ini bisa dijelaskan oleh komponen-komponen model di sini. Itu yang disebut dengan koefisien determinasi. Semakin besar, semakin mendekati 1, semakin bagus. Ya. Oke. Yang barusan saya jelaskan ini disebut dengan sum square total, sum square ini R itu adalah regression, ya. Ini sebetulnya lebih umum lagi model karena kita bicara model, ya. R adalah model, ya. Model sum square. Takutnya kalau menghafalkan kenapa enggak SSM gitu, SS model gitu, ya. Nah, ini adalah error, ya. Hubungannya seperti itu. Nah, ini secara notasi matriks, SS model itu adalah Y transpose P Y. Ya. P apa? Matriks proyeksi, ya. Jadi jumlah kuadrat model sama dengan Y transpose matriks proyeksi Y. Ingat ini saja. Matriks proyeksi apa? X kali X transpose X inverse atau generalized inverse kali X transpose, ya. Sedangkan untuk jumlah kuadrat galat, ya, P-nya diganti I min P, gitu ya, itu saja. Baik, kalau di sini apa? Y transpose I Y, karena I identitas nggak usah, karena ini kalau P dijumlahkan dengan ini kan P ditambah 1 min P, P-nya habis, jadi I, ya. Jadi Y transpose I Y mestinya, tapi karena I identitas, biaran cukup Y transpose Y saja, ya. Oke, ini yang diingat bahwa total merupakan komponen jumlah dari komponen model plus galat. Oke, nah itu intinya, dan sekali lagi taksiran dari varian
taksiran dari varian galatnya sama dengan sum square error, di mana sum square error adalah ini, Y transpose I min P, Y, ya, dibagi N min N. Dibagi N min N, ya, jangan lupa. Nah, itu saja yang bisa kita bahas hari ini, ya. Kalau ini kan teladan 422 ini sudah bentuk khusus dari apa namanya, model linear, regresi linear berganda. Ini regresi linear sederhananya. Jadi beta satunya seperti apa, beta nolnya seperti apa, terus taksiran dari variannya seperti apa. Ini bentuk khususnya. Karena R-nya 2, N-2 kan gitu ya. Oke. Baik. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau enggak, kita sudahi materinya hari ini. Ada yang bertanya?